Yuk, rekaman. 8 tahun saya mengalami depresi akut, depresi berat. Kemudian 7 dokter spesialis telah merawat saya, termasuk spesialis dokter psikiater, karena saya mengalami sakit penyakit kronis, juga jiwa saya terganggu. Kemudian roh saya dibelenggu oleh kuasa gelap. Saya menjadi putus asa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seperti biasa dalam proses pendinginan setelah olahraga pagi, sepeda sehat, saya hendak menyampaikan sharing pengalaman kehidupan saya. 8 tahun saya pernah mengalami depresi akut, sehingga membuat saya mengalami beban psikis sampai usia pensiun. Yang kedua, saya di masa pensiun mengalami sakit penyakit kronis, ada tumor usus, saya dipotong usus 1 meter, kemudian serangan jantung, kemudian operasi batu ginjal, bronkitis, asam urat, alergi, sesak napas, dan sebagainya. Selain itu, di masa beban psikis saya, sejak muda sampai pensiun, saya juga mengalami roh saya yang terbelenggu oleh kuasa gelap. Jadi, lengkaplah sudah saya mengalami problematika penderitaan kehidupan karena psikis saya dan roh saya sudah mengalami gangguan. Dan semua itu karena kesalahan saya. Di masa muda, saya tidak menjalankan hidup sehat, tidak menjalankan makan sehat. Saya makan apa saja, sehingga fisik saya menjadi terganggu di masa tua saya karena secara akumulasi saya makan yang tidak sehat. Demikian pula psikis saya mengalami beban depresi, itu juga karena kesalahan saya, karena saya tidak damai dalam hidupnya, tidak jernih, tidak positif. Yang ketiga, karena jiwa saya, psikis saya mengalami gangguan, maka roh saya juga mengalami gangguan, terbelenggu oleh kuasa gelap. Puji syukur pada Tuhan, di masa beban kejiwaan saya sejak muda tersebut, Tuhan berkenan menolong saya. Saya hidup bagaikan orang normal. Saya bisa bekerja, saya masih hidup seperti orang normal biasa, memiliki istri dan anak-anak. Tetapi jiwa saya, roh saya merasakan hampa, tawar, dan gersang bagikan robot. Jadi beban kejiwaan saya ketika saya depresi selama 8 tahun berturut-turut, depresi akut tersebut membuat hidup saya selanjutnya menjadi terbebani. Saya tidak dapat merasakan indahnya hidup ini, saya tidak dapat merasakan damai sukacita, saya tidak dapat merasakan bahagia. Padahal sebenarnya ketika 5 SD, saya kelas 5 SD, saya sudah tahu, sudah berpikir bahwa ada sesuatu masalah di dalam diri saya. Tapi karena saya itu kecil, jadi saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Bahkan ketika saya usia muda, saya semakin mengalami depresi selama 8 tahun berturut-turut. Saya juga sebenarnya tahu bahwa di dalam diri saya itu ada masalah, karena saya tegang, tertekan, depresi, tapi saya juga tidak tahu cara mengatasinya. Nah, kemudian ketika saya mulai bekerja, saya juga semakin tahu saya ada masalah dalam hidup saya. Karena setiap malam saya bermimpi dikejar-kejar oleh kegelapan.
Di saat itu saya sudah mulai mencari hamba Tuhan, juga kemudian saya berusaha rajin ke gereja. Saya hampir tidak pernah tidak ke gereja, saudara-saudaraku. Saya bahkan aktif dalam pelayanan, berbagai pelayanan. Saya menjadi guru sekolah minggu, saya menjadi ketua pemuda, bahkan menjadi majelis, saudara-saudaraku, menjadi penginjil di daerah transmigrasi di Kalimantan. Tetapi saya tidak tahu mengapa masih ada belenggu di dalam hidup saya. Semenjak saya bekerja, selain saya juga aktif pelayanan, rajin beribadah, rajin ke gereja, saya juga sudah mencari hamba Tuhan. Saya mencari hamba Tuhan untuk sharing tentang firman Tuhan. Saya juga mencari hamba Tuhan yang bisa pelepasan. Puji syukur pada Tuhan, pada akhirnya ketika saya sudah merasa putus asa, sudah patah, sudah tidak sanggup, saya merasa hidup saya tidak ada kebahagiaan, untuk apa? Tiba-tiba Tuhan melawat dan memulihkan saya, membuka pintu hati saya. Saat itu saya bertelut sujud di hadapan Tuhan, kemudian mencari hamba Tuhan untuk bertobat, kemudian juga mencari hamba Tuhan untuk pelepasan. Jadi ringkasnya, semenjak itu di dalam proses pemulihan fisik saya masih perawatan, tetapi saya dapat merasakan kebahagiaan, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya dapat merasakan indahnya hidup ini. Saya dapat merasakan cinta kasih istri saya yang luar biasa, yang selalu setia mendampingi saya. Saya dapat merasakan anak-anak yang luar biasa berkat Tuhan, cucu saya juga. Jadi Tuhan kalau melawat, memulihkan tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Saya benar-benar dipulihkan, dilawat. Yang dulu saya dalam kondisi hidup yang terpuruk, hampir dipanggil Tuhan, karena para dokter mengatakan bahwa saya beberapa kali mau dipanggil Tuhan. Dan kalau saya dipanggil Tuhan, saya pasti masuk neraka, saudara-saudara. Jadi sebenarnya hidup saya sudah komplit. Saya sudah sakit penyakit fisik kronis, depresi akut, rosa dalam kegelapan, hampir dipanggil Tuhan. Dan kalau dipanggil Tuhan pasti masuk neraka. Jadi sudah komplit. Saya di dalam kuasa gelap sudah komplit. Tetapi Tuhan sungguh maha kasih dalam pengampunannya. Tuhan berkenan melawat, memulihkan saya. Dan ketika Tuhan sudah melawat dan memulihkan, itu tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Tuhan memulihkan saya secara total, saudara-saudaraku. Jika dulu saya tidak bisa merasakan hidup bahagia, saya hampa, tawar, dan gersang, sekarang saya dapat merasakan indahnya hidup ini. Saya dapat merasakan bahagia. Saya dapat merasakan damai sukacita surgawi. Saya dapat merasakan pengharapan surgawi. Saya dapat merasakan cinta kasih istri saya yang selalu setia mendampingi saya. Saya dapat merasakan berkat Tuhan melalui anak-anak saya yang sungguh luar biasa baiknya. Cucu saya, menantu saya, dan banyak sahabat yang masih mau menerima diri saya. Jadi begitu banyak berkat-berkat Tuhan, saudara-saudaraku. Dan saat ini saya sungguh dilawat dan dipulihkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan senantiasa menanti, mengetok pintu hati kita. Demikianlah saudara-saudaraku apa yang sudah saya alami, bahwa kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus telah menyentuh, memulihkan, melawat saya, dan Roh Kudus berkenan bersemayam di dalam diri saya untuk memberikan damai sukacita surgawi, untuk senantiasa menuntun, membimbing langkah hidup saya. Jadi saudara-saudaraku, bahwa sekarang ini saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menang atas maut, Tuhan yang hidup, Tuhan Juru Selamat. Bilur-bilur kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus telah menyembuhkan
fisik saya, jiwa saya, dan roh saya, selama saya bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian merendahkan diri, bersujud telut di hadapan Tuhan untuk bertobat, mohon ampun, dan kembali hidup taat dan setia kepada Tuhan. Hidup ini harus kudus dan suci, dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Hidup kembali dalam jalan Tuhan, menjadi berkat bagi dunia demi kemuliaan nama Tuhan. Itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya alami, bahwa saya dulu hidupnya dalam kegelapan maut, dalam jalan hidup menuju neraka, telah dilawat, dipulihkan Tuhan, dalam hidup damai sejahtera, dalam pengharapan surgawi bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, salam damai, salam bahagia.